Materi selanjutnya yaitu analisis dan mitigasi bencana klimatologi. Konsep bencana klimatologi yaitu bencana klimatologi mengacu pada peristiwa alam yang disebabkan oleh faktor-faktor klimatologi seperti curah hujan yang ekstrim, suhu ekstrim, angin kencang, dan gelombang pasang yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian secara signifikan. Selanjutnya adapun karakteristik bencana klimatologi. Yang pertama yaitu kejadian yang jarang terjadi. Bencana klimatologi biasanya terjadi dengan frekuensi yang lebih jarang dibandingkan dengan peristiwa cuaca biasa, tetapi memiliki dampak yang lebih parah. Selanjutnya yaitu sulit diprediksi. Bencana klimatologi sulit diprediksi secara akurat, meskipun terdapat sistem peringatan dini dan kemajuan teknologi dan pemantauan cuaca. Selanjutnya yaitu dampak yang luas. Bencana klimatologi dapat menimbulkan dampak yang luas, meliputi kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, korban jiwa, dan gangguan terhadap kehidupan sosial dan politik. Selanjutnya, analisis bencana klimatologi di Indonesia. Jenis bencana klimatologi yaitu yang pertama ada banjir. Banjir sering terjadi di Indonesia, terutama di daerah dataran rendah dan pesisir. Ini diakibatkan oleh curah hujan ekstrem dan sistem drainase yang tidak memadai. Selanjutnya yaitu kekeringan. Kekeringan dapat terjadi di daerah dengan curah hujan rendah atau pola curah hujan yang tidak merata, yang dapat berdampak pada sektor pertanian, air minum dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia, terutama di daerah gambut, dipicu oleh faktor alam dan manusia, dan ini dapat menyebabkan polusi udara dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu badai dan angin topan. Badai dan angin topan dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, pohon tumbang, dan korban jiwa, terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya yaitu gelombang pasang. Gelombang pasang dapat terjadi di daerah pesisir akibat kombinasi faktor klimatologi, morfologi pantai yang dapat berpotensi menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Selanjutnya yaitu analisis penyebab bencana klimatologi. Faktor alam, variabilitas iklim alami. Fluktuasi alami dalam pola atmosfer dan laut seperti El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi pola cuaca dan meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana klimatologi. El Nino fase yang hangat dari siklus El Nino Southern Oscillation or ENSO. Dia diasosiasikan dengan peningkatan curah hujan di beberapa wilayah dan kekeringan di wilayah lain. La Nina, fase dingin ENSO, dapat menyebabkan pola curah hujan yang berlawanan. Selanjutnya yaitu perubahan iklim global. Pemanasan global dan akhir emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Dan ini menyebabkan perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu global dan peningkatan permukaan laut. Dan hal ini dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana klimatologi seperti banjir, kekeringan, gelombang panas, dan badai. Adapun fenomena cuaca ekstrem ini yaitu peristiwa cuaca ekstrem seperti badai, angin topan, dan gelombang panas. Dan ini menjadi lebih sering dan intens akibat perubahan iklim yang peningkatannya suhu global dan perubahan atmosfer ini dapat memperkuat sistem badai dan dapat meningkatkan curah hujan ekstrem dan memicu gelombang panas yang lebih lama dan lebih parah. Selanjutnya yaitu faktor manusia. Deforestasi penebangan hutan secara liar dan konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan dapat meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Hutan memiliki fungsi penting dalam menyerap air hujan, mencegah erosi tanah, dan menjaga stabilitas. Selanjutnya yaitu urbanisasi yang tidak terencana. Pertumbuhan kurang tidak terencana dan dapat meningkatkan risiko banjir dan polusi udara. Dan urbanisasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan konversi lahan hijau menjadi kawasan hutan yang dapat meningkatkan aliran
air hujan dan memperparah efek pulau panas kota. Selanjutnya yaitu pengelolaan air yang tidak berkelanjutan. Eksploitasi air tanah yang berlebihan dan pencemaran air dapat memperparah dampak kekeringan banjir, dan penarikan air tanah ini yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan air tanah. Dan sementara pencemaran air dapat mengganggu ekosistem air dan mengurangi ketersediaan air bersih. Yang selanjutnya yaitu kurangnya kesiapsiagaan dan infrastruktur dan kurangnya peringatan dini yang efektif. Infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya pengetahuan tentang risiko bencana ini dapat memperparah dampak bencana klimatologi. Dan ketidakmampuan untuk memprediksi dan bersiap dalam menghadapi bencana ini akan dapat meningkatkan jumlah jiwa dan kerusakan yang terjadi. Bencana klimatologi. Mitigasi di tingkat nasional. Pengurangan emisi gas rumah kaca, mengurangi emisi gas rumah kaca melalui transisi terbaru dan peningkatan efisiensi energi. Dan pengelolaan hutan berkelanjutan dapat membantu memperlambat perubahan iklim dan mengurangi frekuensi dan intensitas bencana klimatologi. Selanjutnya yaitu pengembangan sistem peringatan dini. Membangun dan memperkuat sistem peringatan dini yang canggih untuk berbagai jenis bencana klimatologi seperti banjir, kekeringan, dan badai. Dan ini dapat membantu masyarakat untuk bersiap dan evakuasi dengan tepat. Selanjutnya yaitu perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Menerapkan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dapat mempertimbangkan risiko bencana klimatologi dalam pembangunan infrastruktur dan permukiman, dan ini dapat meminimalisirkan dampak bencana di masa depan. Selanjutnya yaitu peningkatan kapasitas adaptasi, peningkatan kapasitas dan ekonomi terhadap perubahan iklim dan bencana klimatologi melalui edukasi, pelatihan, dan penyediaan sumber daya yang memadai. Selanjutnya yaitu mitigasi di tingkat lokal. Rehabilitas hutan dan revegetasi. Ini dilakukan revegetasi di daerah rawan longsor dan banjir, dan ini dapat membantu peningkatan daya serap air hujan, dan ini juga dapat mencegah erosi tanah dan menjaga stabilitas lereng. Selanjutnya yaitu pengelolaan air yang berkelanjutan. Ini dapat diterapkan melalui praktik pengelolaan air yang berkelanjutan, panen air hujan, penggunaan air efisien, dan pengelolaan air limbah, dan juga dapat membantu mengurangi risiko kekeringan dan banjir. Selanjutnya yaitu pengembangan infrastruktur yang tahan bencana. Membangun infrastruktur yang tahan bencana seperti rumah tahan gempa, sistem AC yang memadai, dan tanggul penahan banjir juga dapat meminimalisirkan kerusakan yang disebabkan oleh bencana klimatologi. Selanjutnya yaitu peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi tentang bencana klimatologi, latihan evakuasi, dan penyediaan informasi yang mudah diakses dapat membantu masyarakat untuk bersiap dan merespon bencana dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu mitigasi di tingkat internasional. Kerjasama internasional meningkatkan kerjasama internasional dalam hal penelitian, teknologi, dan pertukaran informasi.